Bill Bradley mengatakan bahwa kepemimpinan adalah membuka potensi masyarakat untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bertemu dalam ruang diskusi atau Rudi bersama saya Hakim, dan seperti biasanya saya akan membawa tema yang tentu hangat di masyarakat Kota Bontang, terutama untuk kita bicarakan, untuk kita diskusikan, ada informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang akan kami bawa di ruang diskusi ini akan bermanfaat untuk memberikan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat Kota Bontang. Dan hari ini juga live di Facebook KPU Kota Bontang. Untuk Anda yang nantinya ingin bertanya, silakan juga, siapa tahu ada yang bertanya. Dan hari ini saya kehadiran dua tamu yang tentunya terkait erat dengan pemilu kada di Kota Bontang yang akan dilaksanakan atau dihelat pada 9 Desember 2020. Waktunya tidak lama lagi, tentu berbagai persiapan sudah dilaksanakan, dan salah satunya adalah persiapan atau sedang proses untuk pembentukan PTPS, yaitu pembentukan pengawas tempat pemungutan suara oleh Bawaslu, dan yang kedua adalah pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS oleh KPU. Hadir bersama saya hari ini, saya sapa langsung. Yang pertama adalah Ketua Bawaslu Kota Bontang, Mas Nasrullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Hakim. Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah Mas Acis Maidi Muspa, Komisaris KPU Kota Bontang, juga bersama saya hari ini. Assalamualaikum Mas Acis. Mas Acis, assalamualaikum. Selamat siang. Baik, mudah-mudahan Mas Acis juga sehat selalu. Kalau misalnya ada sedikit gangguan, karena kita sedang siaran menggunakan atau via online, karena keadaan belum memungkinkan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang sifatnya koneksi agak terhambat dikit, delay sedikit, dimaklumi untuk pemirsa yang sedang bersama saya hari ini ya. Sekali lagi bersama Mas Nasrullah dan Mas Acis dari KPU Kota Bontang dan dari Baswal Kota Bontang, saya akan berbincang-bincang. Yang pertama adalah dengan Mas Nasrullah. Mas Nasrul. Halo Mas Nasrul, bisa mendengar suara saya? Oke. Mas Nasrul, perhelatan pemilu kada semakin dekat, dan hitungan 2 bulan itu rasanya pendek sekali untuk segala sesuatu yang disiapkan sebagai piranti untuk pelaksanaan terbaik pemilu kada Kota Bontang. Dan yang sedang proses adalah pembentukan pengawas tempat pemungutan suara. Ini namanya PTPS. Apa yang sudah dijadwalkan, apa yang sudah dilakukan untuk proses pembentukan PTPS ini? Ya, pembentukan pengawas. Pendaftaran sendiri sudah memasuki di hari ke-6, ke-6. Jadi sebelum proses pembentukan, memang kita mengumumkan terkait dengan pengumuman pendaftaran di tanggal 30 September sampai 2 Oktober. Kemudian untuk rekrutmen atau pendaftaran bagi peserta yang akan ikut mencalonkan diri menjadi pengawas TPS itu di tanggal 3 Oktober sampai Oktober. Nah, saat sekarang sudah memasuki hari ke-8. Jadi sudah ada pendaftar yang masuk itu sekitar 208 pendaftar yang masuk. Dan sudah dilakukan tes wawancara sekalian. Jadi dengan kebutuhan 375 pengawas TPS untuk memenuhi persyaratan itu adalah 2 kali lipatnya. Jadi kita memerlukan sekitar 700-an pengawas TPS untuk mendaftar. Yang nanti diterima adalah 375 TPS yang akan ditempatkan di mengawasi tempat pemungutan suara ketika tanggal 9 Desember itu dilakukan pencoblosan begitu. Nah, ketika hal itu belum terpenuhi 2 kali lipatnya dari 375, maka kami juga melakukan perpanjangan di tanggal 16 sampai 19 Oktober 2020. Kemudian nanti pengumuman hasil tes dan wawancara hasil tes
aspirasi dan wawancara itu nanti di tanggal 11 November 2020. Kemudian di tanggal 16 November adalah pelantikan. Nah, disitulah proses pembentukan pendaftaran pengawas TPS yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sekota Bontang. Itu Pak Hakim. Baik, animonya berarti tergolong hitungannya masih kurang ya, karena emang ini injury time untuk tahap pertama dan ternyata belum sampai batas jumlah yang harusnya diterima, 375. Idealnya tadi dikatakan Mas Nasrul 375 kali 2 ya, baru ada seleksi ya biar hasilnya juga maksimal ya. Nah, pertanyaan saya Mas Nasrul, jika nanti di gelombang kedua dibuka dan ternyata animo masyarakat untuk mengikuti ini tidak seperti yang diharapkan, apa yang harus dilakukan? Karena kan tentu baik PTPS atau KPPS ingin menghasilkan orang-orang yang kapabel dan kredibel gitu. Apa langkah berikutnya agar tidak asal yang daftar kemudian bisa diterima gitu? Memang untuk rekrutmen pengawas TPS kali ini, karena ada peraturan wali kota terkait dengan surat edaran wali kota yang PNS ataupun ASN dan non ASN itu tidak boleh untuk ikut serta dalam menjadi pengawas TPS, itu menjadi salah satu kendala sebenarnya. Bukan seperti tahun-tahun kemarin ketika pengawas TPS itu tidak ada batasan dari surat edaran yang disampaikan oleh wali kota pada saat itu. Kami optimis kok di dalam proses pembentukan ini, meskipun hari ini masih mendapatkan 8 pendaftar, masih ada 6 hari lagi sampai tanggal 15 Oktober untuk 375 nantinya. Kami yakin bahwa teman-teman di kecamatan kelurahan akan bisa mendapatkan pengawas yang kredibel yang di dalam bidangnya, karena pengalaman dibutuhkan 516, kami juga bisa melampaui 516 itu. Tapi yang jelas kami yakin segala upaya juga kita sampaikan juga bagi teman-teman guru swasta bisa juga mendaftarkan diri nanti ketika terpilih ya, nanti surat izin dari atasan. Nah, inilah salah satu peluang buat teman-teman di guru-guru swasta, baik itu SD, TK, dan SMA, SMK, itu kalau bisa terlibat di dalam pengawas TPS sebagai bentuk dedikasi kepada negara sebenarnya dan seluruh masyarakat lah itu. Ya, mengikuti jejak si Akang gitu ya. Mas Nasrul, apa sih kriteria? Ini kan sekaligus sebagai sosialisasi karena masih proses penerimaan ya. Siapa tahu setelah ini kemudian setelah menonton tayangan ini orang-orang juga pada tahu, oh ternyata yang mendaftar belum banyak, jadi kemudian kepingin untuk daftar. Kira-kira secara pribadi apa sih yang menjadi persyaratan khusus terkait usia, pendidikan, hal lain apa yang tidak boleh selain tadi ASN gitu? Jadi memang kalau di pembentukan pengawas TPS ini kan pendaftar itu minimal usia 25 tahun. Jadi beda dengan KPU ketika rekrut KPPS kan itu. Jadi kemudian lulusan SMA sederajat. Kemudian yang terpenting lagi tuh ketika nanti terpilih, dia peserta ini dapat surat izin dari atasannya. Nah, ini memang penting untuk menjaga integritas kita sebagai lembaga sebenarnya itu. Nah, 3 hal itu memang di samping ijazah ya itu kan penting juga. Disitulah baik tadi usia mungkin perbedaan ya. Tadi usia minimal 25, maksimal berapa Mas? Jadi sebenarnya tidak ada angka maksimal, tapi ada angka minimal di usia itu 25 tahun. Cuma karena ini dalam kondisi pandemi, ya kan, kalau bisa memang di bawah 50 tahun atau 50 tahun. Jadi usia-usia produktif yang tingkat antibodinya itu memang benar-benar fit kan begitu. Ya, betul.
Jadi ini sekaligus informasi buat masyarakat yang barangkali tertarik untuk mengikuti seleksi di Bawaslu untuk pembentukan pengawas tempat pemungutan suara ya. Silakan masih dibuka pendaftarannya, pendaftaran mungkin di Bawaslu. Silakan menghubungi Bawaslu dan siapa tahu Anda tadi diinginkan oleh Mas Nasrul selaku Ketua Bawaslu, siapa tahu itu bagian dari pengabdian kepada negara ya. Oke, Mas Nasrul, sambil nanti saya akan bertanya beberapa hal terkait pengawas tempat pemungutan suara. Saya ke Mas Acis Maidi Muspa. Mas Acis? Ya. Mas Acis? Oke, dalam waktu yang bersamaan ketika Bawaslu membentuk pengawas tempat pemungutan suara, KPU juga membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS ini. Ini mungkin di bagian awal, siapa tahu juga masyarakat perlu tahu jadwalnya seperti apa dan syarat-syaratnya seperti apa sih, atau sedang on progress nih? Ya, baik, terima kasih. Untuk KPPS itu berdasarkan PKPU 5 2020 itu tahapannya secara umumnya itu dimulai di tanggal 1 Oktober hingga nanti di tanggal 23 Oktober. Di 23 November. Di 24 November sudah kita lantik. Untuk prosesnya itu berjalan di PPS, di jajaran KPU yang tingkat kelurahan. Nanti di sana pengumpulan berkasnya itu umumkan sejak tanggal 1 Oktober kemarin. Dan mulai 7 Oktober itu sudah mulai pengembalian pemutarannya. Di tanggal 13 Oktober nanti. Nah, kalau misalnya kebutuhannya nanti tercukupi, itu kita akan memperpanjang di tanggal 18 Oktober. Untuk informasi, kebutuhan kita ini untuk 375 TPS yang ada di Kota Bontang, itu kita membutuhkan sekitar 2.625 TPS. Jadi per TPS ada 7 orang TPS. Kami sangat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan serentak ini yang dijadwalkan akan dilangsungkan di tanggal 9 Desember 2020. Saya kira untuk persyaratannya umum seperti di Bawaslu juga, hanya di kami sudah ada batasan di KPPS minimalnya 20 tahun dan maksimalnya 50 tahun saat menjadi KPPS. Jadi terhitung selama mereka masih KPPS itu usianya adalah 50 tahun. Untuk masa kerjanya KPPS ini sejak 24 November 2020 hingga 23 Desember 2020. Selama sampai tanggal 20 Desember 2020 jika usia 50 tahun masih boleh. Hanya pada saat mendaftar atau tanggal 23 November usianya belum 20 tahun itu belum bisa untuk mendaftar. Mungkin seperti itu sementara. Mas Acis, tadi kalau di Bawaslu untuk mencari 375 orang aja sekarang masih on proses untuk mendapatkan jumlah yang dimaksudkan gitu. Bagaimana dengan jumlah 2.625 untuk setiap TPS 7 orang? Berapa sampai hari ini yang sudah mendaftar gitu? Dan apa sih syaratnya untuk KPPS ini? Informasi tadi pagi sudah hampir sekitar 600-an orang yang kami untuk yang mendaftar di 3 kecamatan. Memang yang masih kurang di kecamatan Bontang, yang masih kurang untuk yang sudah banyak itu di Bontang. Jadi seperti itu. Tapi kami tetap masih optimis karena waktunya juga masih ada sekitar 5 hari. Kalaupun nanti tidak tercukupi, itu kita akan melakukan perpanjangan hingga di 16 Oktober 2020. Oke, untuk Mas Acis dan Mas Nasrul nih, menjadi
garda terdepan di pemilu kada, yaitu KPPS maupun pengawas TPS ya, tentu dibutuhkan tidak sekedar orang yang pengen mendaftar, tapi tentu dikedepankan bagaimana orang-orang yang bisa membantu kita ini termasuk kredibel dan capable gitu. Bagaimana menyiasati agar mendapatkan orang-orang seperti ini, sementara jumlah pendaftar aja barangkali nanti paling ya kurang lebih dengan yang diterima gitu. Mas Nasrul dulu atau Mas Aziz dulu, silakan. Jadi kami memang setiap pendaftar yakin dari histori mereka, apakah dia ada sangkut pautnya dengan partai politik, ataukah pernah menjadi tim pasangan calon dan sebagainya, atau saat sekarang menjadi bagian dari pendukung salah satu pasangan calon atau kedua pasangan calon, kan begitu. Nah ini kita memang tracking. Di samping aman, itu juga penting sebagai landasan juga kita untuk menjadi pengawas yang berintegritas, salah satu. Yang kedua, kita juga melakukan bukan hanya tracking pada sisi perorangan, kita juga melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Apakah di antara peserta yang mendaftar ini memang ada juga sangkut pautnya dengan aparatur sipil negara, kemudian ASN yang memang di skupnya Kota Bontang dan Kota Bontang di SD, SMP ataupun di pemerintah kota memang sudah ada surat edaran itu. Jadi untuk mengantisipasi itu semua kita sudah sampaikan kepada Panwas Kecamatan pada saat kita lakukan rapat koordinasi. Nah, setiap pergerakan-pergerakan di media, ruang-ruang media sosial juga kita sampaikan agar informasi-informasi terkait dengan itu harus disampaikan secara benar. Nah, salah satu itulah bagaimana kita mencari pengawas-pengawas TPS yang nantinya bisa menjadi patokan karena sebagai garda terdepan nantinya. Di samping itu strategi kita juga, kita akan melaksanakan BIMTEK 2 kali ya, pengawas TPS itu. Di samping BIMTEK secara keseluruhan, Panwas Kecamatan juga kami sampaikan untuk melakukan BIMTEK secara mandiri dan berkala dalam kurun waktu 23 hari sebelum pemungutan suara. Nah inilah yang strategi-strategi untuk pengayaan dan pemahaman terhadap aturan yang memang sangat banyak yang harus dipedomani dan dipelajari, dipahami pada saat proses pemungutan suara di TPS. Itu yang kita lakukan. Nah, sebelum sekalian nanya nih, untuk istilah tracking terhadap memori atau jejak dari orang yang mendaftar, tidak dibolehkan memang mereka yang pernah terlibat atau sedang, nggak boleh ya? Atau boleh dengan komitmen tertentu? Tolong diulangi lagi, Mas. Jadi gini, tadi kan salah satu untuk mencari figur orang-orang yang menjadi pengawas itu kan di tracking juga kan, jejak sejarahnya, jejak langkahnya sebelumnya seperti apa. Apakah ada aturan khusus bahwa mereka yang pernah terlibat menjadi tim sukses tertentu dan ada kaitannya dengan calon tertentu kemudian itu dieliminasi atau tetap dibolehkan dengan komitmen tertentu? Jadi itu sudah jelas kalau kita ini kan asasnya kan asas keterbukaan, independen dan sebagainya ya. Jadi tidak ada ruang bagi partai politik ataupun tim kampanye untuk masuk di dalam proses, baik itu proses maupun menjadi pengawas TPS. Itu memang kita cut di situ. Karena kan kita tidak boleh berafiliasi kepada pihak manapun atau paslon atau partai politik apapun. Baik. Berarti saya pikir yang dilakukan di KPU juga kurang lebih sama ya. Orang-orang yang akan mendaftar dan nantinya dipilih adalah mereka yang bebas keterikatan dengan kebutuhan atau kepentingan tertentu, Mas Ajis ya? Ya, untuk KPPS di KPU itu tidak ada larangan untuk PNS seperti di Bawaslu. Jadi untuk KPPS tidak ada batasan. Ya, walaupun PNS tetap di KPPS.
hanya di usia yang membedakan. Kalau tadi di PTPS 25 tahun, minimalnya di kami 20 tahun sudah bisa, dan di PTPS tidak ada usia maksimalnya, di kami ada usia maksimalnya 50 tahun, karena sudah untuk pencegahan COVID tadi. Baik. Mas Aziz, kalau tadi di Bawaslu bahwa dicari orang-orang yang bebas kepentingan untuk menghindari konflik of interest ya. Bagaimana dengan KPU yang menghimpun 2.625 orang? Bagaimana cara menghindari agar tidak terjadi oknum dan kutip yang mempunyai kepentingan tertentu sehingga dikhawatirkan pada saat menjalankan tugasnya akan bertindak secara tidak baik, misalnya begitu? Di kami sudah ada pernyataan untuk tidak terlibat dengan tim sukses atau partai politik. Dari kami juga meneruskan ke bawah daftar nama-nama tim sukses dan relawan yang sedang bertanding itu juga sudah ada. Dan nantinya nama-nama tersebut juga kami koordinasikan dengan Bawaslu untuk memastikan bahwa memang mereka tidak terlibatannya dengan tim paslon atau berpihak ke partai politiknya. Jadi seperti itu. Oke, Mas Aziz, nanti pertanyaan yang sama kepada Mas Nasrul, ke Mas Aziz dulu. Setelah proses yang pertama yaitu seleksi administrasi, kemudian wawancara, tes apa lagi sih yang dilakukan kepada para pendaftar untuk KPPS, kemudian nanti untuk pengawas TPS? Mas Aziz dulu, silakan. Oh iya. Baik, kami itu ada penerimaan berkas, juga ada wawancara, dan di bagian dari berkas itu ada surat keterangan kesehatan, jasmani dari puskesmas atau layanan kesehatan. Selain itu juga di kami ada minimal pendidikan SMA. Setelah itu berkasnya lengkap, dilakukan wawancara. Setelah mereka nanti lolos seleksi, setelah dilantik, di kami akan ada lagi prosedur pemeriksaan kesehatan. Jadi semuanya akan kita lakukan pemeriksaan kesehatan menyesuaikan dengan rekomendasi gugus tugas atau PSC. Apakah untuk petugas nanti sebelum mereka bertugas, apakah lakukan rapid test atau swab, itu nanti kita koordinasi dengan gugus tugas. Karena ini terkait keamanan untuk para pemilih yang di TPS. Jadi harapan kami masyarakat yang ke TPS untuk menjalankan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya tidak lagi memiliki rasa khawatir terkait khawatirnya ada virus dan lain-lain. Nah, jadi masyarakat itu merasa nyaman pada saat datang ke TPS. Mungkin itu. Baik, jadi tidak ada tes khusus Mas yang sifatnya tes tulis dan seterusnya, nggak ada ya? Oh, tidak ada. Nggak ada Mas ya? Halo? Baik, karena masih ada gangguan sedikit, saya pindah ke Mas Nasrul. Setelah proses administrasi dan wawancara, proses apa yang dilaksanakan? Karena barangkali khusus ya. Bisa diulang TPS mungkin? Hanya satu orang. Iya Mas Aziz? Ya, halo? Kurang jelas tadi, bisa diulang ya. Oh ya, mohon maaf, saya ulangi lagi. Jadi barangkali juga masih ada yang ingin mendaftar, siapa tahu yang belum pernah mengikuti sebagai KPPS. Kira-kira selain wawancara, kemudian seleksi berkas tadi, apakah ada tes khusus yang sifatnya tes tulis dan sejenisnya gitu? Tes lainnya tidak ada tidak ada tes tulis, hanya memang di wawancara tersebut kita memastikan kembali wawancara lakukan ya dari sebelumnya. Ini wawancara dilakukan oleh PPS kami tersebut untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tadi itu tidak bergabung dengan partai politik. Nantinya juga mereka di surat pernyataan terkait tracking COVID, Mas. Jadi di sana ada surat pernyataan bebas dari COVID yang isinya ada beberapa pertanyaan, apakah mereka dari luar kota dan lain-lain, apakah ada ketemu dengan orang yang positif COVID. Jadi kita sudah melakukan screening di awal. Untuk terkait tugasnya,
yang belum pernah boleh, tapi yang sudah pernah juga kami batasi. Ada pembatasan untuk yang sudah 2 kali periode, itu sudah tidak boleh lagi menjadi KPPS. Jadi ada ininya, periode tahunnya, untuk yang tahun sekian sampai tahun sekian, dan itu 2 kali periode berturut-turut. Kalau misalnya tidak berturut-turut itu juga masih boleh. Nanti untuk hal itu bisa langsung dijelaskan oleh PPS kami di tingkat kelurahan. Boleh ya. Baik, terima kasih Mas Asdis. Kemudian saya ke Mas Nasrul nih. Mas Nasrul, selain seleksi berkas administrasi kemudian wawancara, apakah prosesnya juga kurang lebih sama, tidak ada tes khusus? Mengingat ini barangkali jumlahnya lebih terbatas ya, dan perlu sepertinya bukan berarti yang di KPPS nggak perlu orang cekatan ya, tapi karena di Bawaslu tadi hanya 1 orang untuk per TPS, berarti kan perlu orang-orang yang cekatan, yang tanggap lah. Bagaimana seleksi berikutnya agar mendapatkan orang-orang yang memang tadi saya bilang kredibel, capable? Jadi memang di pembentukan pengawas TPS itu memang tidak ada tes tertulis. Jadi tesnya ya verifikasi akurasi dan juga wawancara begitu. Di samping itu memang ada melampirkan surat kesehatan, itu sama lah dengan KPU. Cuma nanti setelah terpilih memang mungkin ruang perbedaan itu pasti ada, begitu. Bagaimana cara memberikan pemahaman dan pengetahuan supaya teman-teman di pengawas TPS ini lebih mampu di dalam mengaplikasikan sebuah aturan, kan begitu. Karena di lapangan terkadang ini KPPS juga perlu berkoordinasi dengan pengawas TPS terkait dengan tata aturan, kan begitu. Nah, di samping itu nanti ketika terpilih memang kami ada anggaran untuk melakukan rapid test. Kalau Mas Ajis tadi kan tes kesehatan, buat pernyataan. Tapi kalau memang sudah kita anggarkan untuk melakukan rapid test sebagai pencegahan dan pengendalian terhadap COVID-19, kan begitu. Nah, itulah ya perbedaan di pengawas TPS dan KPPS. Intinya semua tugas yang diemban PTPS dan KPPS ini memang luar biasa sebagai ujung tombak di dalam proses konsultasi pilkada serentak 2020 di seluruh Indonesia. Jadi memang kita harus betul-betul memberikan pemahaman terkait dengan materi-materi yang akan kita sampaikan nanti pada saat BIMTEK setelah dilantik nanti. Baik, Mas Nasrul, mungkin buat mereka yang belum pernah terlibat dalam pemilu kada untuk menjadi pengawas TPS misalnya, kemudian pengen mendaftar nih, kira-kira mereka perlu tahu, menurut saya, apa sih yang menjadi tugas utama pengawas TPS ini? Kalau kesannya pengawas yang ngawasi, tetapi secara job desk sendiri, apa sih yang menjadi tugas mereka sehingga mereka yang belum mendaftar barangkali punya bayangan, oh tugasnya begitu, mungkin bisa mencoba mendaftar nih gitu. Ya, dalam kurun waktu H-23 sebelum pemungutan suara, tentunya ada tahapan-tahapan terkait dengan distribusi logistik nanti ketika ke TPS. Nah, itu juga berat juga, perlu juga pengawas TPS. Tugas yang diemban adalah untuk melakukan pengawasan distribusi logistik ke TPS. Yang kedua, di samping mengawasi terkait dengan pemungutan suara, juga rekapitulasi hitung. Nah, di samping itu juga mereka wajib untuk melaporkan secara online langsung ke Bawaslu RI, juga ada linknya nanti. Kemudian juga melaporkan kepada PKD, berkoordinasi dengan PKD kecamatan, juga kepada tentunya kami di seluruh kota secara berjenjang. Di samping itu adalah karena mencegah secara masif akan kita lakukan di dalam konsultasi politik ini. Maka di 23 hari sebelum pemungutan suara, ketika ada kampanye-kampanye di daerah-daerah yang pengawas TPS itu ada, maka disitulah membantu kepada PKK, betul pengawas kelurahan, pengawasan di tempat RT atau TPS yang dia berada. Disitulah tugas-tugas mereka. Dan pada hari hanya menjadi hari yang pentingnya itu, tanggung jawabnya pasti besar. Misalnya sampai terjadi sebuah insiden tertentu, maka dia menjadi ujung tombak pertama ya dari Bawaslu ya.
Jadi ketika pada saat pemungutan suara kemudian biasanya memang ada hal-hal yang memang di luar dugaan pengawas TPS, maka ketika pengawas TPS pada saat itu dan KPPS dan beserta saksi yang lain misalkan belum bisa menyelesaikan, kan bisa berkoordinasi dengan PKD dan PKD atau Panwas Kecamatan, dan juga kepada kami bisa berkoordinasi supaya tidak ada intrik atau sesuatu yang memang yang dilanggar di dalam proses penyelenggaraan pengawasan di TPS. Jadi bisa kita koordinasi. Kita juga selalu koordinasi dengan KPU Panwas Kecamatan, juga selalu koordinasi dengan PPK, kemudian PPS juga selalu koordinasi dengan Panwaslu Kelurahan, dan KPPS memang wajib dan harus berkoordinasi dengan PTPS, karena disitulah ruang bagaimana untuk menjaga integritas para pengawas maupun penyelenggara di TPS. Terima kasih Mas Nasrul, dan berikutnya ini untuk duanya, mungkin Mas Acis dulu yang menjawab. Barangkali juga ada juga dalam masa pandemi seperti ini, memang selain membaktikan diri untuk kepentingan masyarakat, juga barangkali memang ada unsur ekonomi yang menjadi alasan seseorang untuk mengikuti sebuah kegiatan. Mungkin ada gambaran nggak sih dari KPU maupun Bawaslu, kira-kira untuk bergabung menjadi KPPS maupun pengawas TPS tadi, apa sih yang mereka dapatkan sehingga mereka juga itu bagian dari ketertarikan gitu? Mas Acis dulu, Pak. Ya, baik. KPPS ya seperti yang sudah dibahas dulu, bahwa ini adalah bentuk pengabdian kita. Selain itu, ini juga bentuk partisipasi masyarakat yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pemungutan suara tersebut. Dari kami juga tentu honor yang sudah dianggarkan. Untuk sampai saat ini, kalau ditanyakan ada honornya, ya memang ada honornya. Honor yang ini nanti langsung ke kelurahan kami, atau mungkin nanti kalau memang di sini ditanyakan, nanti bisa kami sampaikan di sini untuk jumlah honornya. Tapi honor itu kalau mau di ini mungkin ada yang beranggapan tidak seberapa kalau untuk ukuran mungkin karyawan perusahaan atau ini. Tapi yang bisa kita sampaikan di sini, ini adalah bentuk pengabdian kita kepada negara untuk berpartisipasi menyelenggarakan pemilihan yang tentunya ini sangat penting bagi proses pemerintah ada di kota kita. Mungkin itu. Baik, intinya ada imbalan meskipun secara nominal ya relatif ya, subjektif buat orang-orang akan berbeda cara meresponnya. Mas Nasrul, gimana dengan Bawaslu? Kalau melihat pada sisi anggaran ya atau materi, memang tidak sepadan dengan tugas yang diemban oleh pengawas TPS, karena honornya adalah cuma 650. Tapi ada hal yang perlu disematkan kepada para pengawas TPS, yaitu tersematkannya menjadi pahlawan demokrasi, karena keabdian kepada negara lah mereka itu dengan niat ikhlas tanpa melihat pada sisi materi, itu yang terpenting sebenarnya. Makanya kami juga mengajak seluruh warga Kota Muntang yang memenuhi sematkanlah menjadi seorang pahlawan demokrasi dengan berdedikasi mengabdikan pada negeri dengan menjadi pengawas. Disitulah bagian dari mencurahkan kepada negara. Mas Acis dan Mas Nasrul, gini, kalau kita mengikuti suara netizen plus 62, apapun bisa dikomentari, apapun, baik yang kecil maupun besar, termasuk saya yakin proses seperti ini, proses untuk pembentukan atau perekrutan KPPS maupun pengawas TPS, pasti sebagian yang barangkali tidak tahu atau pernah tahu akan punya persepsi yang berbeda sama mereka untuk membuat kesimpulan yang sama gitu. Kira-kira apa yang jawaban apa kira-kira yang diberikan Mas Acis sama Mas Nasrul jika ada orang bahwa rekrutmen seperti ini pasti tidak bebas dari kepentingan gitu? Apa yang ingin Mas Acis sama Mas Nasrul sampaikan kepada masyarakat tentang? Mas Acis dulu silakan.
Mohon maaf tadi saya kurang jelas, hanya mengingat untuk unsur kepentingannya ya. Sebelumnya saya putus-putus tadi suaranya. Jadi untuk unsur kepentingan memang sudah ada proses seleksi. Seleksi itu sudah disampaikan, dan di forum ini juga semoga bisa jadi pemahaman kita bersama bahwa pembentukan KPPS ini, bahwa untuk dipahami masyarakat, rekan-rekan atau adik remaja atau pelajar usia muda menjadi KPPS ini bentuk Pak RT. Jadi masih banyak pemahaman di masyarakat bahwa untuk menjadi KPPS itu harus atas persetujuan RT. Jadi yang membentuk PS itu bukan RT. Siapapun yang penting memenuhi syarat itu bisa langsung datang ke kelurahan untuk bukan lagi kepentingan Pak RT. Terkait hal itu kami pun juga sangat Pak RT yang selalu membantu KPU terkait dalam mensosialisasikan informasi-informasi seperti ini pembentukan KPPS. Memang sebelumnya kita pernah bentuk PPDP. PPDP itu memang harapan kami itu orang yang direkomendasikan oleh Pak RT saat itu. Tapi untuk KPPS itu siapapun boleh mendaftar. Dan salah satu anggota dari KPPS itu memang ada yang kemarin menjadi PPDP. Kenapa yang kemarin jadi kita rekrut? Tugas PPDP kemarin mendatangi atau mencoklit dari rumah. Jadi pada saat nanti masyarakat atau ada warga yang menyatakan saya belum terdaftar, saya kata petugas PPDP kami yang kemarin yang sudah menjadi KPPS itu akan menyampaikan. Beliau akan menerangkan bahwa saat Bapak didatangin mungkin tidak ada di rumah atau beberapa kali, atau orang tersebut orang baru pindah, beliau tidak terdaftar sebagai pemilih di wilayah tersebut. Jadi untuk kepentingan memang kepentingannya kita adalah rekrut KPPS dari lingkungan yang betul-betul paham dengan tugas KPPS, mengerti atau dengan warga di wilayahnya. Yang jadi ininya sekarang harus kita sampaikan adalah atau paham masyarakat adalah cara menganggap untuk menjadi KPPS itu harus tujuan RT karena tahan begitu. Baik, Mas Acis maupun Mas Nasrullah, nanti Mas Nasrullah juga menjawab yang pertanyaan yang pertama saya. Sebelum pindah ke Mas Nasrul, sekalian Mas Acis, kepada masyarakat yang mungkin barangkali sedang menonton tayangan kita, mungkin pengen tahu pendaftaran baik KPPS maupun pengawas TPS itu sama-sama ke kantor ya, ke kantor Bawaslu maupun ke kantor KPU langsung ya, atau online? Kami datang ke kelurahan untuk menyerahkan berkasnya, boleh dikirimkan. Hanya memang nanti ada waktu untuk ketemu dengan PPS kami untuk melakukan proses wawancara. Akan ini dihubungin oleh PPS kami untuk melakukan proses wawancara. Hal ini terkait pembatasan jumlah orang yang berkumpul di satu tempat. Jadi memang kita membuka pendaftaran itu basisnya per kelurahan. Tapi untuk beberapa kelurahan memang kami informasikan untuk membatasi jumlahnya. Misalnya kelurahan Loktuan yang jumlah TPS-nya banyak, di waktu yang sama semuanya ini datang ke sana akan terjadi pengumpulan. Kami mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak dan mengurangi jumlah orang yang berkumpul. Begitu Pak Hakim. Terima kasih Mas Acis. Sekarang ke Mas Nasrullah untuk pertanyaan yang pertama adalah tentang tadi bagaimana memberikan jawaban pada masyarakat yang punya persepsi bahwa dalam proses semacam ini pasti ada unsur kepentingan membawa orang dan seterusnya, sehingga itu nanti menjadi
kepentingan tertentu. Yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang masih pengen daftar, daftarnya kalau KPPS ke kelurahan, kalau Mas Nasrul kemana ya? Silakan Mas Nasrul. Jadi pertanyaan yang di pertama tadi sebelum terakhir itu bahwa kita memang membatasi ruang gerak terhadap sebuah kepentingan-kepentingan yang muncul pada keberpihakan gitu, dengan membuat sebuah pernyataan itu harus ditandatangani oleh seluruh peserta atau pendaftar. Jadi itulah yang kita sudah lakukan, kita harus lakukan itu. Yang kedua, terkait dengan pola tracking, itulah yang penting di dalam rekrutmen hari ini di pengawas TPS, sehingga itu jangan sampai ada kepentingan politik yang lain terhadap pasangan calon yang memang itu bisa menjadi sebuah hal yang bias dan bisa menjadi tembakan kepada lembaga kami, kan begitu. Itu yang kita harus cegah itu. Kemudian terkait dengan pendaftaran bagi seluruh warga masyarakat Kota Bontang yang ingin menjadi pengawas TPS, bisa mendaftar di Sekretariat Panwas Kecamatan Barat, itu di lantai 2 gedung BPU Kecamatan Bontang Barat. Kemudian kalau di Bontang Utara bisa juga mendaftar di gedung BPU Kecamatan Bontang Utara di lantai 2 di Sekretariat Panwas Kecamatan Bontang Utara. Kemudian di Bontang Selatan nanti bisa mendaftar juga di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bontang Selatan, itu di Lengkol, di Jalan Lengkol setelah lampu merah itu. Jadi ayo mari sama-sama seluruh warga Kota Bontang berbondong-bondong untuk menjadi pengawas di TPS. Itu tadi untuk jawaban dari Mas Aziz dan Mas Nasrul. Dan buat masyarakat yang masih menginginkan untuk bisa bersama-sama mengabdikan diri dalam proses pemilu kada untuk perayaan demokrasi di Kota Bontang, silakan mendaftar karena masih dibuka, dan mudah-mudahan masyarakat atau Bapak Ibu yang ingin bergabung tadi sekali lagi dapat menyumbangkan energi dan tenaganya dan pikirannya untuk kebaikan pemilu kada di Kota Bontang. Mas Aziz dan Mas Nasrul barangkali juga menjawab pemilu kada tahun lalu misalnya, atau sebelumnya ya, waktu pemilu kada legislatif barangkali ya, atau yang sebelumnya intinya ya, itu banyak sekali kejadian kelelahan dan seterusnya ya, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari orang-orang yang membantu kita yang nantinya baik di KPPS maupun di bagian pengawas TPS ya. Apa yang akan ditreatment oleh Bawaslu dan KPU agar nanti mereka yang ada di garda depan ini tetap selain hanya semangat juga punya kekuatan khusus, karena pasti waktunya perlu waktu ekstra dan tenaganya ekstra gitu. Apa treatment yang akan diberikan, atau apa sih yang sudah didesain untuk rencana agar mereka bisa berjuang dan menunaikan tugasnya dengan baik gitu. Silakan, Mas Aziz, silakan. Ya, oke. Baik, terima kasih. Memang seperti kita ketahui di pemilu kemarin 2019 itu memang sangat berat tugas kawan-kawan kita, teman-teman kita KPPS. Memang banyak yang korban dari kelelahan. Treatmentnya ya sudah kami lakukan dari tahapan seleksi untuk membatasi usianya. Jadi usianya kami batasi 50 tahun, yang di bawah juga kami batasi minimalnya juga 20 tahun agar tidak terlalu kelelahan. Karena memang dari situasi itu sangat melelahkan, karena 2019 kemarin itu kan 5 jenis pemilihan ya. Nah, ini alhamdulillahnya saat ini hanya 1 jenis pemilihan, jadi mungkin kelelahannya tidak terlalu seberat 2019, tapi tetap yang menjadi tantangan kita adalah kelelahannya kita dalam menghadapi COVID ini. Nah, jadi protokol COVID ini juga sangat menguras energi kita, di mana nanti petugas-petugas juga harus menggunakan masker saat mereka bertugas, harus menggunakan kaos tangan, face shield. Nah, ini juga saya yakin juga akan sangat berpengaruh dari mungkin rasa panas dan lain-lain. Tapi terkait di kami belajar
dari 2019 di kami sudah ada menganggarkan. Jadi menganggarkan anggaran untuk SAN di Kota Bontang untuk pemahaman kita info bersama. Di 2019 kemarin ada 1 orang KPPS kita yang meninggal dunia, dan itu kami sudah menyampaikan untuk semacam penggantinya, semacam anggaran untuk kerohimannya itu sudah ada. Kami menyebutnya santunan. Jadi santunan itu ada sempat ini, dan alhamdulillah dari beberapa orang di Kaltim yang menjadi ini tentang yang kemarin paling pertama untuk menerima santunannya. Tapi terkait hal itu juga kami selalu menghimbau untuk PPS agar mengingatkan KPPS nantinya untuk tetap menjaga kesehatannya. Nah, ini karena memang saat ini kita tidak bisa menebak ya, orang lihat sehat bisa tiba-tiba ya, ini dan lain-lain. Memang tantangan terberatnya kita adalah faktor kesehatan yang mungkin juga sama-sama kita tahu menguras energi kita bersama. Itu Mas Hakim. Baik. Terima kasih Mas Acis dari KPU Kota Bontang. Mas Nasrul dari Bawaslu, apa yang sudah didesain untuk mengawal teman-teman yang nantinya akan bertugas di lapangan? Oke, terima kasih Mas Hakim. Jadi ada perbedaan di pemilu dan pileg 2019 kemarin dengan saat nanti ketika pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Jadi untuk waktunya nanti kemungkinan nggak sampai seperti yang seperti pileg pilpres karena hanya 2 pasangan calon kan begitu. Tetapi karena ini dalam kondisi pandemi, yaitu kita juga menyiapkan, kita anggarkan juga ada mungkin nanti suplemen vitamin dan sebagainya, kemudian juga ada sarung dan sebagainya, kemudian ada facial dan yang lain-lain yang sebagai senjata untuk mencegah dan sudah ada protokol COVID-19 kan begitu. Di samping itu juga kita juga harus memang satu hal yang mendasar juga, kita juga lakukan rapid test kepada pengawas TPS. Nah ini salah satu pencegahan kita juga di situ. Jadi kita sudah siapkan itu, dianggarkan itu guna mencegah adanya ruang-ruang virus yang masuk kepada pengawas TPS kami kan gitu. Tentunya hal yang terpenting di dalam nanti pada saat pemungutan suara, baik itu buat KPPS maupun PTPS ya, tempat lokasi pemungutan suara memang harus lebih steril dibandingkan dengan beberapa pilkada atau pileg pilpres kemarin. Karena di zona-zona yang agak rawan memang itu juga harus diberikan treatment yang lebih bagus, terutama untuk KPPS kan begitu. Jadi ini memang tantangan buat KPPS dan juga kami di BTP-nya mungkin tantangannya. Mas Nasrul, oke, Mas Nasrul, itu terkait dengan teman-teman yang menjadi petugas di lapangan ya. Sampai hari ini pun masih ada wacana kemudian penolakan agar pemilu kada diundur dan seterusnya untuk menghindari pandemi COVID-19 gitu. Apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu maupun KPU agar masyarakat percaya bahwa ini akan berlangsung baik-baik saja? Karena memang ada banyak pembanding, kalau X nggak boleh, Y nggak boleh, C nggak boleh, kenapa ini boleh gitu. Padahal ini juga berbasis masyarakat yang justru semua masyarakat akan terlibat pada usia yang sudah disyaratkan gitu. Apa jawaban dari Bawaslu maupun KPU terkait ini? Mas Nasrul dulu sekalian. Jadi begini kan, pada tahapan kampanye ini juga kita kan sudah diberikan ruang di dalam undang-undang atau PKPU terakhir adalah PKPU 13 terkait dengan bencana alam ya. Kita juga melakukan pengawasan itu mulai dari tahapan kampanye itu dengan memberikan ruang membatasi ruang gerak peserta kampanye itu kan maksimal 50, dan itu pun harus memang sesuai dengan protokol COVID. Kalau tidak, kita juga bisa melakukan teguran tertulis
dan bahkan sampai pembubaran, baik itu melalui kami maupun minta bantuan koordinasi dengan kepolisian. Nah, salah satu ini adalah untuk meyakinkan bahwa penyelenggaranya betul-betul konsen untuk mencegah dan mengendalikan COVID. Dan yang kedua, kita juga membekali seluruh pengawas ad hoc kami dan juga kami sendiri di bawah seluruh Kota Bontang dengan setiap dengan berkala kita melakukan rapid test antigen kan begitu. Jadi bahwa inilah bentuk kepedulian kita juga dalam mencegah supaya masyarakat ketika melakukan kegiatan sebagai hak pilih mereka itu juga bisa terlindungi kan begitu. Nah, inilah yang kita lakukan dan selalu menjaga kesehatan diri kita. Tentunya masyarakat juga harus memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan undang-undang kerumunan, undang-undang kekarantinaan, dan juga peraturan wali kota nomor 1 2020 kemarin kan, setelah ada surat edaran lagi terkait dengan jam malam atau apa itu ya. Artinya ayolah kita semuanya, baik itu penyelenggara, masyarakat, paslon, tim pasangan calon maupun partai politik dan gabungan partai, untuk menguat kita bahwa pilkada ini bisa dilakukan secara serentak dan tidak ada hal-hal yang lain yang perlu mungkin ditakuti kan begitu ya. Walaupun tanda kutip memang ada pandemi, tapi bagi kami di Bawaslu adalah mengikuti regulasi dari turunan dari secara vertikal dari Bawaslu Provinsi Bawaslu RI. Ketika misalkan itu dihentikan ya kita juga manut. Ketika laksanakan dilanjutkan ya kita juga mengikuti, dan insya Allah ini akan cepat berlalu pada pandemi COVID-19 2019. Terima kasih. Mas Acis ada komentar soal yang baru saja ditanggapi Mas Nasrul juga? Ya, terkait keamanan di TPS itu atau mungkin kita pertanyaan awalnya tadi ya, kenapa kok ini dilanjutkan? Memang pemilihan ini pemilihan serentak lanjutan dari KPU RI sudah ini. Mungkin kita bisa sedikit kembali ke beberapa bulan yang lalu bahwa lanjutkan memang atas hasil rapat para pimpinan di DPR RI dan di KPU RI juga ada Bawaslu, sehingga mengeluarkan keputusan bahwa pilkada ini dilanjutkan, tentu dengan semangatnya pilkada saat ini yang akan dilakukan di tanggal 9 Desember 2020 nanti itu adalah semangat pemilihan sehat dan selamat. Jadi pemilihan ini harus sehat dan selamat. Untuk menunjukkan semangat itu dibuatlah berbagai jenis aturan seperti yang sudah disampaikan juga tadi, bahkan pembatasan orang pada saat kampanye yang tatap muka juga dibatasi 50 orang, dan juga kampanye bisa dilakukan secara daring seperti yang kita lakukan saat ini. Bisa kita lihat pemberitaan di media sudah banyak calon yang melakukan metode-metode kampanye dengan daring. Dan juga ada pembatasan, sudah tidak boleh lagi dilakukan konser musik, tidak boleh dilakukan pada saat kampanye. Terkait pertanyaan, mungkin ada netizen yang tanya di Facebook, sempat saya lihat tadi, bagaimana teknisnya di TPS? Di TPS untuk di ini Facebooknya KPU Bontang atau KPU Provinsi atau juga KPU RI, di sana sudah beberapa rekaman live di mana KPU RI melakukan simulasi pencoblosan di TPS. Itu sudah beberapa kali dilakukan, jadi netizen sudah bisa melihat rekaman video tersebut bagaimana dilakukan, termasuk dengan pembatasan pemilih yang suhunya melebihi yang standar, misalnya 37 ini, itu dibuatkan bilik khusus. Jadi pemilih yang suhunya melebihi standar itu tidak masuk ke dalam TPS. Itu contohnya. Petugas KPPS menggunakan masker, menggunakan kaos tangan, kita siapkan hand sanitizer. Jadi standar-standar itu kita lakukan. Kalau pertanyaannya kenapa si X
atau si Y tidak boleh, sementara pemilihan ini boleh, tentu itu sudah diputuskan dari pusat. Kita sama-sama tahu, kita yang di jajaran tingkat kabupaten kota ini tugasnya hanya menjalankan tugas dan menjalankan perintah aturan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Harapannya masyarakat bisa paham bahwa kita tidak hanya melihat ini efeknya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Mari kita sama-sama pikirkan efek berkelanjutannya. Bagaimana, yang tentu tidak bisa dibandingkan antara pemerintahan di daerah dengan acara A atau acara B. Saya yakin masyarakat sudah paham itu, dan saya harap masyarakat tetap dengan tenang, dengan bisa bahagia untuk datang ke TPS di tanggal 9 Desember. Baik. Terkait dengan kalimat terakhir nih, harapan dari Mas Aziz adalah mudah-mudahan masyarakat tetap antusias datang ke masyarakat, ke TPS nih. Saya pindah ke Mas Nasrul dulu. Mas Nasrul, masa pandemi COVID-19 memberikan warna baru buat pergerakan masyarakat, dinamika masyarakat dalam keseharian. Ada yang benar-benar tidak mau keluar, ada yang benar-benar membatasi selama pandemi dari bulan Maret sampai sekarang, ada yang menghitung baru 8 kali keluar, sampai dia ada yang menghitung gitu. Bagaimana menyiasati kemungkinan bahwa antara jumlah pemilih dan yang datang nanti tidak signifikan terkait pandemi COVID-19 ini, karena mungkin barangkali ada sebagian masyarakat kita paranoid gitu, takut untuk datang dan berkumpul dengan orang. Mas Nasrul dulu. Jadi bagi kami di Lembaga Pengawas Pemilihan untuk kontestasi di 9 Desember ini, kami memang memperbanyak ruang-ruang sosialisasi menjadi pengawas partisipatif. Itu adalah bagian dari untuk langkah Bawaslu di dalam menggunakan tugas kewajiban kewenangan kami untuk menaikkan jumlah pemilih dan sebagainya. Dengan mereka menjadi pengawas partisipatif, dia otomatis mereka juga akan menggunakan hak pilihnya. Nah, itulah kita harus melakukan sosialisasi secara masif, apalagi KPU sebagai penyelenggara memang harus melakukan sosialisasi secara masif untuk terpenuhinya angka partisipasi jumlah pemilih, kan begitu. Nah, langkah yang lain kita juga selalu dengan melakukan MOU juga dengan lembaga-lembaga yang baru-baru ini, juga kita juga melakukan MOU dengan lembaga LAKI ya, LAKI 45. Itu salah satu juga untuk menaikkan jumlah partisipasi pengawasan di Pilkada serentak 2020 ini. Dan itu juga membantu KPU di dalam menaikkan jumlah partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di 9 Desember nanti. Dan beberapa ruang-ruang yang lain adalah kita selalu masif di dalam menginformasikan kegiatan-kegiatan tahapan itu di website kami, kemudian di fanpage dan media-media sosial yang kita punya, baik itu secara kelembagaan maupun secara individu, baik itu di pengawas ETO maupun di teman-teman yang punya akun secara pribadi. Kita selalu melakukannya secara masif. Tujuannya adalah untuk menarik pengawas partisipatif sebanyak-banyaknya guna mencegah hal-hal yang memang akan diduga adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh entah orang per orang, tim kampanye, paslon, dan lain-lain. Makanya bagi kami, mari kita sama-sama kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan secara partisipatif, membantu kami di lembaga Bawaslu, membantu juga kepada KPU di dalam menaikkan partisipasi pemilih dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Ternyata banyak langkah yang sudah dilakukan oleh Bawaslu juga. Nah, ini KPU sebagai penyelenggara langsung ini bagaimana agar angka partisipasi masyarakat nanti juga optimal seperti yang diharapkan dengan jumlah pemilih yang sudah terdata nantinya? Untuk angka partisipasi, sebagai informasi kami punya targetnya itu target partisipasinya, dan melakukan tersebut awal atau sedari awal kami juga sudah melakukan kerjasama dalam hal sosialisasi. Itu ada
beberapa, misalnya Rumah Sakit Amalia, Rumah Sakit PKT, Kantor Pos, Pegadaian, itu kami bekerja sama. Lembaga pendidikan ada kampus Unijaya, itu kami lakukan kerjasama dalam hal sosialisasi, termasuk juga Rumah Sakit Yabis. Nah, di sana kami mensosialisasi di keadaan seperti ini, minimal semua media-media informasi, misalnya pamflet atau bentuk-bentuk poster yang bisa di-share lewat share, teman atau masyarakat langsung mengunjungi media sosial kami, baik itu Instagram atau Facebook, seperti yang hari ini kita lakukan juga, live langsung di Facebook untuk masyarakat itu bisa mengakses dimanapun informasi terkait tahapan yang sedang dilakukan KPU. Bahkan beberapa kegiatan kami juga itu disiarkan secara live streaming juga, agar masyarakat bisa tahu, benar-benar paham apa sih yang sedang berjalan saat ini. Harapannya masyarakat itu bisa juga memperhatikan, bisa mengetahui bahwa dalam menjalankan proses tahapan ini, kami yang di KPU sebagai penyelenggara juga melakukan protokol kesehatan, baik itu menggunakan masker, jaga jarak, dan membatasi jumlah di setiap kegiatan kami. Itu bisa masyarakat bisa lihat setiap misalnya kegiatan-kegiatan live yang kita lakukan, termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial secara luring atau offline di beberapa tempat. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Acis, dan untuk ruang diskusi kali ini sepertinya kita sudah cukup, sudah hampir 60 menit kita berbincang bersama, mudah-mudahan memberikan informasi yang baik buat masyarakat. Untuk closing statement, Mas Acis duluan, saya silakan. Ya, kami di KPU mengharapkan semua masyarakat, ayo datang ke TPS di tanggal 9 Desember 2020, gunakan hak pilih Anda untuk kemajuan daerah dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Di KPU Kota Bontang, dan Mas Nasrullah dari Bawaslu Kota Bontang, Ketua Bawaslu, mungkin untuk pernyataan mengakhiri gelar bicara kita pada hari ini, saya silakan. Mari kepada warga Bontang untuk menjadi bagian dari lembaga pengawas pemilihan, yaitu menjadi mendaftar di pengawas TPS di Sekretariat Kecamatan atau pengawas kecamatan. Dan mari juga kami membuka kepada lembaga-lembaga atau institusi yang ingin kerjasama dengan kami menjadi pengawas partisipatif, akan juga untuk berkunjung ke kantor Bawaslu Kota Bontang. Jadilah warga yang memang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hak pilihnya, jangan sampai terintervensi oleh siapapun. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nasrullah dari Ketua Bawaslu Kota Bontang, dan Mas Acis Maidi Muspa, Komisaris KPU Kota Bontang, telah bergabung bersama saya hari ini di ruang diskusi bersama PKTV. Mudah-mudahan partisipasi masyarakat dan pemilu kada Kota Bontang akan berjalan dengan lancar. Dan saya akhiri dengan quote yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kepemimpinan yang baik akan membuka potensi bagi masyarakat dalam hal yang baik juga. Mudah-mudahan ini adalah proses pembelajaran demokrasi dan manfaatnya bisa untuk semuanya. Saya Hakim, ruang diskusi saya akhiri hari ini. Kita ketemu lagi di ruang diskusi berikutnya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.